lantai 2 aja sama semeter lebih. Ini banjir sudah mulai surut atau? Udah mulai surut. Tadinya berapa meter, Bu? Tadinya berapa meter ya? Pokoknya segini nih. Ini 2 meter tuh, Bu. Banjir, banjir, banjir datang lagi sayang. Yuk kita ngungsi ke rumah orang. Aduh, 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 tidak ada lowongan. Tempatnya dipakai pengobatan. Apa penyebab banjir kemarin, pemirsa, dan langkah antisipasi apa yang harus dilakukan? Sore hari ini saya akan membahasnya dengan Kabag Humas BMKG, Pak Hari Tirto. Selamat sore, Pak Hari. Selamat sore, Mbak. Bersama kami juga sudah ada pengamat tata kota, Pak Nirwono Yoga. Pak Yoga, selamat sore. Saya ke Pak Hari dulu. Ini sebenarnya Indonesia sedang dalam cuaca seperti apa dan hubungannya dengan banjir yang ada di Jakarta kemarin? Indonesia sedang apa? Sedang berada di puncak musimnya. Oke, terutama di sebelah selatan Katulistiwa. Dalam hal ini wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta beberapa tempat di wilayah Sumatera bagian selatan. Terus yang menyebabkan intensitas hujannya relatif lebih tinggi dari biasanya, karena adanya pola pertemuan massa udara dari utara yang menuju ke wilayah selatan, dalam hal ini wilayah Jawa, terus pertemuan dari barat, adanya massa udara dari barat Samudra Hindia menuju wilayah Indonesia juga, dan ditambah dari selatan, nah Samudra Hindia. Pertemuan itu memanjang dari wilayah Selat Sunda atau Jawa bagian barat, terus pantai utara Jakarta ke selatan Kalimantan hingga Sulawesi. Daerah yang tadi itu ditambah dengan adanya belokan di sekitar wilayah yang ada itu, dan ditambah perlambatan angin, maka potensi hujannya menjadi meningkat. Pembentukan dan pertumbuhan awan-awan hujan semakin optimal, sehingga terjadi hujan yang diindikasikan itu sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, yang durasinya cukup lama. Lamanya lebih dari 5 jam. Ini yang berdampak, yang perlu diketahui masyarakat. Selain itu, 1 hingga 3 hari yang lalu sebelumnya, artinya mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu sudah dimulai ada hujan yang relatif rutin tengah malam. Dan itu menandakan bahwa kalau berada di puncak musim, hujan-hujan itu mendominasi adalah hujan-hujan yang malam sampai pagi hari dan kontinu. Paginya breaknya itu ada yang gerimis, setelah itu hujan lagi dan malam, dan berlanjut seperti itu. Kalau dari sisi kondisi seperti itu, maka akan ada dampak. Dampaknya intensitas hujan yang tinggi tadi. Terus dari catatan kami, itu terkonsentrasi hujan intensitas lebat hingga ekstrim itu di wilayah Bogor dan Puncak dalam 2 hari ini. Dalam 2 hari ini, dari catatan antara Minggu sampai Senin dan Senin sampai Selasa pagi ini, sehingga di beberapa wilayah terutama di dataran rendah, bantaran kali sama daerah cekungan itu berdampak seperti itu. Baik, Pak Yoga, ini kan Jakarta kita tahu bersama bahwa memang menjadi daerah langganan banjir. Kalau banjir yang kemarin, apakah tidak ada antisipasi yang sebelumnya sudah dilakukan sehingga kembali terjadi banjir sampai hari ini? Ya, secara keseluruhan sebenarnya dalam 20 tahun terakhir ya, sebenarnya kita mengenal ada 4 tipe banjir yang di Jakarta. Jadi kita tahu dulu tipenya, sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, kalau tipe yang pertama yang sedang terjadi hari-hari ini, yaitu banjir kiriman, di mana Jakarta tidak hujan deras, tetapi Bogor dan Puncak hujan deras, sehingga dia mengisi air hujan, dan air hujannya volume air sungai meluap. Nah, makanya yang terkenal pasti daerah-daerah yang dekat bantaran kali kan sekarang. Nah, tipe kedua yaitu tipe yang sempat terjadi di Jakarta akhir tahun lalu, di mana Bodetabek tidak hujan, tetapi Jakarta hujan lebat, gitu kan, sehingga banjir juga seperti daerah Duku Atas dan Kuningan kemarin yang kita bahas. Nah, yang ketiga yaitu pada saat bulan purnama terutama, di mana air pasang laut di daerah pantai utara Jakarta yang sering terjadi rob, sehingga daerah pantai utara banjir, gitu. Nah, yang tipe keempat adalah yang sebenarnya nanti perlu diantisipasi pada saat
tiga tipe tadi terjadi bersamaan. Jadi pada saat bersamaan air pasang laut di utara, terus kemudian Jakarta juga hujan lebat gitu ya. Terus kemudian Bogor dan sekitarnya juga hujan. Nah, kalau ini yang terjadi maka kemungkinan besar Jakarta akan mengalami seperti tahun 1996, 2002, 2007, 2012. Nah, ini yang harusnya diantisipasi dalam waktu dekat. Nanti mungkin Pak Hari bisa cerita sedikit. Kalau sekarang kemarin ini Bogornya hujan deras, Jakarta kan sebenarnya belum hujan deras. Nah, ini sebenarnya yang harus kita antisipasi dalam waktu singkat ini. Pak Hari, benarkah Jakarta sebenarnya belum dilanda hujan yang deras ini padahal disertai angin juga ya? Kalau dari tataran intensitasnya yang sesuai normalnya, saat ini belum kategori ekstrimnya untuk wilayah Jakarta. Tapi kalau dari sisi kita melihatnya kacamata seperti itu yang disampaikan Pak Argowiyo, Pak Yoga tadi, ini tipenya relatif hampir mirip di 2013. Kenapa relatif mirip 2013? 2013 dimulai awalnya nggak ada hujan, terus ada hujan, terus nanti ada break lagi. Dimulai di hulu sendiri. Dan kalau hulunya yang tinggi, hilirnya tidak. Ini bukan berarti tidak ada hujan. Ini ada hujan. Dan saat ini yang di pantai utara sedang tidak ada rob. Jadi pola itu. Kalau kita membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2002 itu kombinasi semuanya. Hulu, hilir, sama rob. Di samping itu penyangganya selain Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, sama Tangerang itu juga hujan, menimbulkan 2 minggu lumpuh. Terus tahun 2007, 2008 itu di wilayah Jakarta hujan duluan. Jadi di wilayah hilir itu hujannya ekstrim, hanya dalam 1 hari ditumpahkan 3/4 dalam 1 bulan. 2007, 2008, 2012, 2013 itu hulunya yang lebih tinggi dibandingkan ini. Jadi tipe-tipe itu tiap tahun berbeda karakteristiknya dan tipenya. Dari sisi itu kita baru bisa menyikapi. Untuk kondisi yang 2 hari belakangan ini konsentrasi masih di selatan. Dan sore ini yang perlu menjadi catatan bahwa selatan hujan lagi. Dan ini bergerak ke wilayah utara dan dari barat ada suplai. Sore ini, dan ini yang perlu menjadi kewaspadaan, dan kami sudah mengeluarkan peringatan dini ini update yang kedua atau ketiga. Jadi ini yang perlu meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang berada di bantaran kali. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang kembali saat lagi. Iya, kita lanjutkan perbincangan. Pemirsa, saya ke Pak Yoga. Pak Yoga, kalau melihat dari tipe banjir yang sedang melanda Jakarta, bagaimana cara menyikapinya? Ada 2, satu jangka pendek dan jangka panjang ya. Kalau kita bicara jangka pendek, tentu dalam waktu yang sangat singkat ini kan menjelang puncaknya tadi kata Pak Hari. Maka yang pertama pastikan dulu seluruh pompa-pompa di Jakarta, baik yang stasioner maupun yang mobile benar-benar siap. Kondisinya bagaimana sekarang? Sudah siapkah? Kita harapkan siap ya, karena kalau kita belajar dari akhir tahun lalu, yang Desember ini kan kemarin sempat underpassnya itu banjir karena pompanya tidak berfungsi. Nah, kita harapkan jangan sampai terulang lagi. Kalau karena itu kita harapkan Dinas Tata Air segera mengecek seluruh pompa gitu. 1. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting juga yaitu pemeriksaan tanggul. Kalau kemarin beberapa kali sempat hujan, tanggulnya kan sempat jebol gitu kan, seperti di daerah Jati Padang, daerah Kemang. Nah, ini terutama daerah-daerah permukiman yang berdekatan dengan bantaran kali. Ini tanggulnya jangan sampai, kalaupun ada retak sedikit segera laporkan, karena itu akan mudah sekali jebol. Apalagi kalau hari tadi justru hujan deras itu justru pada waktu malam sampai dini hari pada saat orang istirahat. Nah, ini kalau tanggul-tanggul tadi tidak segera dicek, takutnya pada istirahat tanggulnya malah jebol. Itu yang berbahaya. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat hari-hari ini sebenarnya daerah yang banjir merupakan daerah langganan banjir seperti Rawajati, Bukit Duri, Kampung Pulo ya, Kampung Arus. Nah, ini harusnya menjadi catatan yang harus segera disiapkan tempat pengungsian dulu karena waktu sangat singkat. Logistik juga harus siap. Nah, tetapi poin yang keempat, segera lakukan analisa untuk segera memutuskan apa yang akan dilakukan terhadap kampung-kampung yang menjadi langganan banjir ini ke depan gitu. Jadi nanti tahun depan kita ketemu lagi harusnya sudah tidak bahas banjir di kampung-kampung itu lagi gitu. Harusnya ada perbaikan. Ini
apa yang perlu segera dilakukan dalam waktu jangka pendek ini. Untuk jangka panjang tentu lebih ringkasnya yang pertama kasus kita utama adalah perbaikan atau rehabilitasi saluran air kita seluruh kawasan. Ini juga terjadi di Bekasi, di Tangerang itu sama juga yang kita amati banjirnya karena saluran air yang masih buruk. Yang kedua yaitu program normalisasi sungai sebenarnya. Saya lebih suka menyebutnya naturalisasi daripada normalisasi karena normalisasi nanti urusannya dengan betonisasi gitu. Nah, ini yang harus direvisi kembali. Yang ketiga yaitu revitalisasi waduk dan situ sebagai daerah penampung air gitu. Nah, yang keempat mau tidak mau penambahan ruang terbuka hijau. Kalau kita bicara kemarin longsor ini kan karena sebagian besar hutan-hutan lindung di daerah Puncak Bogor sudah berubah fungsi menjadi villa. Nah, ini kan harusnya dikembalikan lagi menjadi kawasan hijau. Nah, yang kelima yang terakhir tentu kita harapkan masyarakat juga ikut bergerak untuk menyediakan seperti sumur resapan air, kolam penampung air. Ada peran dari masyarakat. Harus, dan pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon interaktif 021 5155 111. Tadi Pak Hari mengatakan ini belum mencapai puncaknya. Bukan cuaca ekstrim. Kapan Pak Hari? Kalau kita harus melihatnya dari sisi daerah mana yang sudah puncak, daerah mana Jabodetabek? yang belum. Kalau Jabodetabek kita konsentrasi dulu yang wilayah hulunya yaitu Bogor sama Puncak. Curah hujan yang kemarin merupakan yang tertinggi selama ini. Selama ini pengertiannya dari awal tahun sampai saat ini itu yang tertinggi. Baik. Oke, kalau yang tertinggi maka trennya itu mengalami penurunan, bukan berarti tidak ada hujan. Kalau konteksnya begitu, trennya turun pasti nggak ada hujan, bukan begitu. Tapi potensinya hujan lebatnya masih ada. Dari sisi ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan yang kemarin. Baik. Seperti itu. Untuk di Jakarta? Di Jakarta juga relatif ini belum puncaknya kalau Jakarta sendiri karena tatarannya masih di bawah 100 mili. Seharusnya kalau di puncak musim dia mendekati di atas 100 mm per hari seperti itu. Dari trennya apakah sudah bisa dianalisa kira-kira kapan terjadi puncak yang ada di Jakarta Pak Hari? Kalau rentangnya itu normalnya itu di pertengahan Januari sampai pertengahan Februari. Oke. Kita masih ada waktu sekitar 10 hari lagi ke depan atau 9 hari ke depan. Dari potensi itu 9 hari ke depan kita melihat polanya kita saat ini trennya hujannya meningkat. Satu itu. Kenapa? Januari kemarin relatif salah satu parameter cuaca yang kurang mendukung adalah anginnya. Hembusannya relatif lebih kencang sehingga hujannya berkurang seperti itu. Baik, artinya warga Jakarta harus waspada selama 10 hari ke depan karena masih ada potensi curah hujan yang paling tinggi. Terima kasih Pak Hari, Pak Yoga sudah bergabung. Selamat sore. Dan pemirsa, petugas gabungan ini masih terus mencari korban longsor di Bogor, Jawa Barat. Informasinya usai jeda.